Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Ibnu Muhlis, Magister Humaniora. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Dan tak lupa kepada teman-teman kelas PBAA yang berbahagia rahimakumullah. Oke. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Alvin Lailatul Maghfirah, bersama teman-teman saya, yakni Dinda Hairunisa dan Ahmad Muhlis, untuk menyampaikan presentasi makalah materi ilmu asbabun nuzul. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang apa sih ilmu asbabun nuzul itu, tolong teman-teman pastikan sembari menyimak video dari kami, teman-teman juga membuka makalah yang sudah kami upload di laman KJ. Oke, jika sudah, kita mulai presentasi hari ini. Baik, untuk mengawali presentasi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan Ummul Quran. Mari kita ucapkan Al-Fatihah secara bersama-sama dalam hati. Syai'ulillahil Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Semoga pembelajaran pada sore hari ini dapat kita laksanakan dan dapat kita serap ilmunya secara keseluruhan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pada poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu ada pengertian asbabun nuzul, kemudian metode mengetahui asbabun nuzul, selanjutnya kaidah-kaidah dalam kaidah-kaidah di dalam asbabun nuzul, serta yang terakhir urgensi dan pengembangan asbabun nuzul. Oke, untuk 2 poin pengertian asbabun nuzul dan metode mengetahui asbabun nuzul akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian untuk kaidah-kaidah di dalam asbabun nuzul akan disampaikan oleh rekan Dinda. Dan yang terakhir, urgensi dan pengembangan asbabun nuzul yang akan disampaikan oleh teman kita Ahmad Muhlis. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, saya mau mengajak teman-teman untuk ambil deskripsi dari materi ini. Kita coba review ya dari materi yang kemarin yang menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah itu surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah itu surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa Makkiyah dan Madaniyah ini merupakan pengklasifikasian dari beberapa surat-surat di dalam Al-Quran berdasarkan tempat turunnya. Nah, jadi kemarin itu kita mempelajari tentang tempat turunnya. Jadi kosakatanya di mana. Sedangkan sekarang ini kita akan mempelajari tentang alasan turunnya. Jadi kata tanyanya mengapa turun. Kalau tadi kan di mana turun, kalau sekarang mengapa turun. Oke, sudah dapat gambaran ya? Baik, langsung saja kita masuk ke materi pengertian asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Kalau menurut bahasa nih teman-teman ya, asbabun nuzul itu merupakan kata bahasa Arab. Bukan kata sih, jumlah. Asbabun nuzul, susunan idhofah ya, mungkin insyaallah begitu ya, yang terdiri dari 2 kata nih, asbabun dan nuzulun. Asbabun itu kata jamak yang berasal dari kata sababun, sedangkan nuzulun ya nuzulun itu asbabun sababun. Sababun artinya alasan, sebab. Kalau nuzulun artinya turun. Nah, turun yang dimaksud dalam konteks bahasan kali ini yaitu turunnya Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Ada 2 periode, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Oke, ini tadi pengertian asbabun nuzul menurut bahasa, atau biasanya disebut secara etimologi gitu ya. Sekarang pengertian asbabun nuzul menurut istilah atau secara terminologi. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat yang berbeda dari 2 ulama juga. Yang pertama dari mana Al-Qatan yang menuliskan bahwa sababun nuzul. Nah, ini pakai kata sababun nuzul bukan asbabun nuzul. Jadi kata mufradnya ya. Sababun nuzul yaitu sesuatu yang dengan keadaan sesuatu itu Al-Qur'an diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi. Seperti suatu peristiwa ataupun pertanyaan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari pengertian mana Al-Qatan ini, ada suatu kejadian. Nah, kejadian ini yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul itu apa sih? Asbabun nuzul itu peristiwa
ataupun pertanyaan yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Gampangannya gitu kita ambil kesimpulannya. Itu dari mana Al-Quran. Kemudian ada lagi dari Subhi as-Sholih yang mendefinisikan sababun nuzul, sama ya pakai sababun nuzul, ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Yang dimaksud dengan sesuatu itu sendiri ada kalanya berbentuk pertanyaan dan kejadian, tetapi bisa juga berwujud alasan logis dan hal-hal lain yang relevan serta mendorong turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menurut Subhi as-Sholih, sababun nuzul yaitu suatu peristiwa atau suatu pertanyaan, juga bisa suatu alasan logis dan suatu hal. Jadi empat macam. Kalau dari mana Al-Quran itu tadi 2 macam, pertanyaan sama peristiwa. Sedangkan menurut Subhi as-Sholih ada 4 macam, pertanyaan, peristiwa, terus apa tadi, alasan logis, dan suatu hal yang mendorong turunnya Al-Quran atau yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Nah, jadi berbeda pendapat. Namun dari perbedaan pendapat nggak cuma 2 ya perbedaan pendapat, tapi banyak dari beberapa ulama itu ada yang disepakati dari berbagai pendapat itu yang muncul karena variasi dari pemikiran para ulama. Pengertian yang disepakati yaitu asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran yang bertujuan untuk menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada peristiwa atau kejadian itu. Jadi Al-Quran itu Jadi asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu tujuannya adalah untuk menjawab, menyelesaikan, dan menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi pada saat Al-Quran itu turun. Bisa diambil kesimpulannya teman-teman ya, semoga kalian bisa paham. Asbabun nuzul itu ilmu yang menjelaskan tentang alasan suatu ayat diturunkan, sehingga ilmu ini dapat menambah kemudahan kita dalam mempelajari atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ilmu asbabun nuzul juga dapat menjadi bahan sejarah dalam memahami ayat Al-Quran. Tidak semua ayat Al-Quran ini diturunkan dengan sebab atau diturunkan punya asbabun nuzul, tidak. Tetapi ada juga beberapa ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Baik, jadi asbabun nuzul ini juga termasuk sejarah juga. Bisa dikatakan sebagai sarana pembelajaran yang bisa memudahkan kita dalam memahami ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu kan kalam-kalam Allah, perkataan Allah. Yang bisa memahami perkataan Allah itu ya cuma Nabi Muhammad gitu. Tanpa adanya hadis dan juga asbabun nuzul, mungkin kita juga bakalan kesulitan dalam memahaminya. Baik teman-teman, berdasarkan penjelasan yang tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, ayat Al-Quran itu diturunkan ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya pada Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Quran Surah Al-Lahab itu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang menyeru kepada kaum Quraisy di Bukit Sofa. Nabi berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang di pagi hari atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Kaum Quraisy menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW itu, Abu Lahab langsung menyaut, "Celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Langsung seketika itu, Allah menurunkan surah Al-Lahab. Yang suatu ketika, istri dari Abu Lahab itu menembarkan duri-duri di jalanan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian, turun ayat 1-4 surah Al-Lahab. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, ayat Al-Quran diturunkan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah syariat Islam. Contohnya, pada saat Haulah binti Tha'labah dikenakan zihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Thamit,
hingga Haulah bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya. Seketika itu, turunlah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3, yang menjadi jawaban atas pertanyaan Haulah binti Tha'labah. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab, seperti kewajiban Muslim mengenai akidah dan syariat Allah dalam kehidupan umat manusia. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Oke, itu tadi tentang pengertian asbabun nuzul. Sekarang kita masuk ke metode mengetahui asbabun nuzul. Nah, teman-teman, ilmu asbabun nuzul itu tadi kita jelaskan bahwasanya ilmu asbabun nuzul itu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu yang berupa peristiwa, pertanyaan, hal-hal relevan, dan juga tentang alasan. Nah, kita bisa mengetahui hal-hal tersebut melalui periwayatan para sahabat. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang hanya bisa memahami ayat Al-Quran itu hanya Nabi Muhammad. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran turun itu kita bisa ketahui melalui periwayatan para saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut dengan jelas. Siapa? Yaitu para sahabat Nabi yang hidup semasa Nabi, yang juga sering berinteraksi dengan Nabi. Mereka ini yang memahami latar belakang yang menjadi sebab turunnya Al-Quran dan mendengar secara langsung terkait penjelasan yang berhubungan dengan asbabun nuzul yang tidak dapat didengarkan oleh orang lain. Jadi dengan ini kita dapat menyatakan bahwa metode mengetahui asbabun nuzul itu cuma satu, yaitu melalui periwayatan para sahabat. Periwayatan para sahabat ini dapat kita peroleh dari para ulama salaf. Para sahabat melakukan periwayatan dengan penuh semangat. Alasannya apa? Karena tingkat keimanan mereka yang tinggi, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, dan kepedulian mereka terhadap Islam, terhadap kita, kaum muslimin. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk memperhatikan dan menyampaikan setiap apa yang disampaikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang disampaikan oleh para sahabat ini ada yang sahih, ada juga yang tidak sahih. Nah, yang perlu kita perhatikan nih yang nggak sahih. Kita perlu melakukan penelitian atau penelusuran periwayatan, apakah periwayatan itu benar-benar sampai kepada peristiwa yang terjadi ataukah cuma sekedar omong kosong. Nah, di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap asbabun nuzul yang diterima dari kalangan para sahabat itu wajib kita terima selama tidak ada riwayat yang lebih kuat untuk melemahkan periwayatan tersebut. Oleh karena itu, Al-Wahidi mengatakan tidak dibenarkan membacakan sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali melalui periwayatan dan mendengarkan dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu, dan mereka mengetahui serta memahami sebab-sebab turunnya dan membahas pengertiannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, dapat kita simpulkan lagi nih bahwa metode mengetahui asbabun nuzul itu cuma satu, melalui periwayatan para sahabat yang sahih, yang tidak ada penjanggalan dari periwayatan tersebut. Karena cuma sahabat yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut, yang mendengarkan secara langsung kalam Allah melalui pengucapan Nabi Muhammad, dan juga mendengarkan secara langsung penjelasan dari Nabi Muhammad yang berupa hadis. Oke, teman-teman, itu tadi pengertian asbabun nuzul, dan metode mengetahui asbabun nuzul untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Dinda Hairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita, yakni Alvin. Dan materi selanjutnya adalah tentang kaidah asbabun nuzul. Kaidah asbabun nuzul yang pertama yakni memahami ayat Al-Quran berdasarkan lafadznya yang umum, bukan karena khususan sebab turunnya. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ini membuat ayat Al-Quran berlaku secara umum, serta bisa menjadi landasan hukum atas kejadian-kejadian serupa yang terjadi setelahnya. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ini membuat ayat Al-Quran tidak terikat dengan pelaku kejadian yang melatar belakangi penurunannya, melainkan
Kaidah asbabun nuzul yang pertama ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun manusia berada selama masih berkolerasi dengan keumuman lafadz ayat tersebut. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ini menegakkan bahwa pengambilan hukum mengacu kepada keumuman lafadz Al-Quran, bukan pada kekhususan kejadian yang melatar belakanginya. Menurut kaidah asbabun nuzul yang pertama ini, kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat hanyalah isyarat. Dan yang kedua yaitu kaidah asbabun nuzul tentang memahami ayat Al-Quran berdasarkan sebab-sebab penurunannya yang bersifat khusus, bukan lafadznya yang bersifat umum. Nah, kaidah asbabun nuzul yang kedua ini berbanding balik dengan kaidah asbabun nuzul yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, ulama berbeda pendapat mengenai landasan hukum, mengenai penggunaan kedua kaidah asbabun nuzul. Agar lebih mudah dipahami akan dijelaskan melalui contoh penerapan kaidah asbabun nuzul. Contoh penerapan yang pertama yaitu perbedaan pendapat kaidah asbabun nuzul yang digunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Yang pertama dalam memahami surat An-Nur ayat ke-6 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksiannya 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Nah, ayat tersebut akan lebih tepat jika dipahami menggunakan kaidah asbabun nuzul yang pertama, sebab kewajiban mengucapkan sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali berlaku bagi semua suami yang menuduh istrinya berzina. Dalam konteks peristiwa ketika ayat ini turun hingga sekarang. Nah, penetapan ini berdasarkan kaidah asbabun nuzul yang pertama, bersandar pada lafadz yang bersifat umum, bukan pada kekhususan sebab turunnya ayat. Selain itu juga tidak ada pertentangan dengan ayat maupun hadis lain yang ketika memahami ayat ini menggunakan kaidah asbabun nuzul yang pertama. Nah, selanjutnya contoh penerapan memahami ayat Al-Quran menggunakan kaidah asbabun nuzul yang kedua, menganalisis surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah ialah timur dan barat, maka kemanapun engkau menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i dari Ibnu Umar, ia mengatakan, dahulu Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah di atas unta, kemanapun arah unta tersebut berjalan. Suatu hari, Nabi Muhammad datang dari Mekah menuju Madinah. Kemudian, Ibnu Umar membaca ayat Al-Baqarah ayat 115. Nabi Muhammad berkata bahwa ayat ini turun sebab permasalahan tersebut. Nah, jika surat Al-Baqarah ayat 115 ini dipahami menggunakan kaidah asbabun nuzul yang pertama, maka akan terjadi kerancuan. Ketika memahami surat Al-Baqarah ayat 15 tersebut menggunakan kaidah asbabun nuzul yang pertama, maka setiap muslim diperbolehkan untuk melaksanakan sholat menghadap ke arah manapun. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, dan dari mana saja engkau keluar atau datang, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan tersebut benar-benar suatu kebenaran sejati dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Akan lain ceritanya jika memahami surat Al-Baqarah ayat 115 menggunakan kaidah asbabun nuzul yang kedua. Nah, dengan memperhatikan sebab khusus turunnya ayat tersebut,
akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Seorang muslim sah melaksanakan sholat menghadap ke arah manapun asalkan ia berada di dalam kendaraan yang sedang berjalan atau dalam kondisi tidak mengetahui arah Masjidil Haram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yakni Mukhlis. Melanjutkan presentasi dari teman saya, masuk ke poin berikutnya, yaitu urgensi asbabun nuzul. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsiran suatu ayat tanpa mengetahui kisah dan penjelasan turunnya ayat. Selain itu, Ibnu Daqiq menyatakan bahwa penjelasan tentang asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami makna Al-Quran. Seseorang akan mendapatkan beberapa hal apabila ia memahami asbabun nuzul. Yang pertama yaitu seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kemudian seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Kemudian seseorang dapat menentukan apakah suatu ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Kemudian seseorang mengetahui bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah SAW dan selalu bersama para hambanya. Kemudian dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang berpedoman bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus. Kemudian mengetahui asbab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Kemudian poin selanjutnya, pengembangan asbabun nuzul. Asbabun nuzul menjadi sebuah ilmu ditandai dengan adanya ulama-ulama yang secara spesifik menyusun karya tentang asbabun nuzul. Di antaranya adalah Al-Wahdidi dengan karyanya yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran. Namun ia belum mendefinisikan karyanya ini dengan asbabun nuzul secara konkret. Ia hanya menyebutnya Qissatu al-ayat wa bayanu nuzuliha, yaitu cerita ayat dan penjelasan mengenai turunnya. Dengan begitu, ia belum sampai pada teoritisasi ilmu asbabun nuzul. Tapi ia telah memiliki kesadaran akan pentingnya penjelasan mengenai turunnya ayat Al-Quran. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Al-Jabari dengan karyanya yang merupakan ringkasan dari karya Al-Wahdidi. Perkembangan teoritisasi asbabun nuzul dilakukan dengan pembagian turunnya Al-Quran ke dalam dua cara, yaitu ayat yang turun dengan sendirinya, ibtidaan, dan ayat yang turun setelah terjadinya suatu peristiwa ataupun adanya pertanyaan, uqba hadisatin atau su'alin. Kemudian teoritisasi asbabun nuzul dikembangkan lagi oleh Al-Zarkashi dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Teori Al-Zarkashi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu asbabun nuzul adalah pengulangan turunnya ayat tikrar an-nuzul. Teori ini dilatar belakangi oleh problematika terkait suatu ayat yang memiliki dua riwayat sebab an-nuzul.
Melalui teori ini disimpulkan bahwa ayat yang memiliki dua sababun nuzul yang berbeda namun tetap valid, dan ayat yang memiliki satu riwayat namun bertentangan dengan pemahaman umum mengenai ayat tersebut, maka ayat tersebut mengalami pengulangan turunnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Al-Zarkashi, ada seorang tokoh juga, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dengan karyanya yang berjudul Al-Ujab fi Bayan Al-Asbab. Sumbangan keilmuan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah menambahkan penjelasan-penjelasan yang belum ada dalam kitab Al-Wahdidi. Kemudian perkembangan berikutnya dipelopori oleh Al-Suyuti dengan karyanya yang berjudul Lubab Al-Nukul fi Asbab An-Nuzul, dan beberapa sumbangan keilmuannya diantaranya adalah Al-Suyuti berhasil mendefinisikan asbab an-nuzul dengan lebih jelas dan konkret. Kemudian khazanah ilmu pada fase berikutnya dikembangkan oleh tokoh yang bernama Al-Zarqani dengan karyanya yang berjudul Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Ia mendefinisikan asbabun nuzul dengan lebih rinci lagi. Menurutnya, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi, yang kemudian karenanya suatu ayat diturunkan untuk merespon atau menjelaskan hukum peristiwa tersebut. Peristiwa di sini bukanlah sembarang peristiwa, akan tetapi peristiwa di sini adalah peristiwa yang memiliki keterkaitan langsung dengan isi dari ayat yang diturunkan, dengan dua indikasi, yaitu peristiwa tersebut direspon oleh ayat atau peristiwa tersebut dijelaskan hukumnya oleh ayat yang turun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.